Shalom. Kali ini kita akan membahas tentang materi hidup berkelimpahan. Pelajaran kali ini mengajak kita untuk lebih menekuni apa artinya menjadi pengikut Kristus dan apa keuntungan yang diperoleh sebagai pengikut Kristus. Hal yang penting dipertimbangkan di sini adalah jangan sampai kita mengaku sebagai pengikut Kristus karena sekedar ikut-ikutan keluarga atau orang lain, namun tidak memaknainya. Artinya ia belum mengerti apa artinya menjadi pengikut Kristus dan mengapa menjadi pengikut Kristus haruslah merupakan pilihan yang dipertanggungjawabkan secara pribadi. Apa artinya menjadi pengikut seorang pemimpin? Artinya apa yang pemimpin katakan, ya, itu menjadi suatu pegangan yang harus diikuti. Mengapa demikian? Karena pemimpin adalah memiliki pengetahuan lebih dari pengikutnya tentang apa yang ingin dicapai dan bagaimana mencapainya. Bila seseorang tahu apa yang ingin dicapai dan bagaimana mencapainya, mungkin ia tidak lagi memerlukan pemimpin. Jadi seorang pemimpin diperlukan dalam situasi di mana orang tidak tahu apa yang ia peroleh, apa yang perlu diperoleh dan bagaimana ia memperoleh hal itu. Tuhan Yesus adalah pemimpin. Kemanapun Tuhan Yesus pergi, pada waktu itu tetap banyak orang mengikutinya. Pertama-tama banyak orang sakit yang ingin disembuhkan oleh kuasa ajaibnya. Selain itu, Tuhan Yesus juga mengajarkan bagaimana seharusnya menjalani hidup agar mendapat makna terbaik. Bila kita membaca Matius 5-7, seluruh pasal ini penuh berisi petunjuk dan pesan yang Tuhan Yesus sampaikan melalui khotbah kepada para pendengarnya. Perlu kita pahami bahwa pada zaman itu bangsa Israel belum memiliki kitab Taurat dan kitab para nabi dalam bentuk yang mudah dibaca apalagi dipahami. Jadi apa yang Tuhan Yesus sampaikan dalam khotbahnya itu merupakan penjelasan yang membuka mata semua orang tentang apa yang sebetulnya Allah ingin agar mereka lakukan dalam hidup sehari-hari. Contohnya, mari kita perhatikan Matius 6 ayat 5-8. Ayat 5, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula, dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Dari pesan Tuhan Yesus ini kita pelajari setidaknya ada 3 hal. 1. Menaikkan doa bukanlah tindakan yang bertujuan untuk mendapatkan pujian dari orang lain, melainkan untuk membina hubungan pribadi dengan Allah. 2. Isi doa kita adalah percakapan yang keluar dari hati kita, apa adanya, tidak perlu panjang lebar. 3. Walaupun Allah Bapa mengetahui apa isi hati kita sebelum kita mengucapkan, namun ia tetap menunggu sampai kita memintanya, yang berarti bahwa kita menunjukkan kebergantungan kita kepada Allah Sang Pemurah.
Jadi memang Tuhan mengajarkan kepada kita salah satunya tentang doa. Oleh karena itu kita harus mengikuti apa yang Tuhan ajarkan tentang berdoa. Bahwa kalau kita berdoa tidak bertujuan mendapatkan pujian dari orang lain, kata-kata yang dikeluarkan harus berasal dari hati, tidak perlu panjang lebar. Ya. Bagi mereka yang ingin sungguh-sungguh hidup sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, mendengarkan khotbah Tuhan Yesus ini sungguh merupakan suatu kesempatan indah untuk mendapatkan pegangan apa yang harus dilakukan. Tidak heran bila Tuhan Yesus memiliki banyak pengikut. Kemanapun ia pergi, selalu ada kumpulan orang yang mengikutinya, yang menunjukkan keinginan tahuan mereka terhadap apa yang seharusnya mereka lakukan sebagai umat Allah. Barna menegaskan bahwa menjadi pengikut Kristus bukanlah sekedar mengikut Kristus kemanapun ia pergi, melainkan mengikuti melalui sikap hidup dan gaya hidupnya. Artinya, melalui apa yang kita ucapkan atau tidak ucapkan, apa yang kita lakukan atau tidak lakukan, orang lain akan tahu bahwa kita adalah pengikut Kristus yang setia dan sejati. Ini didasari oleh komitmen seumur hidup untuk memuliakan Tuhan dalam apapun yang kita kerjakan. Contohnya, ketika teman-temanmu dalam satu kelas menyontek saat ujian, kamu memilih untuk tidak menyontek karena kamu memilih untuk bersikap jujur dan bukan menipu. Ini merupakan salah satu cara hidup kita sebagai pengikut Kristus. Nah, semua ini berkaitan juga dengan ketaatan. Ketaatan kita kepada Yesus haruslah mengatasi segala ketaatan. Ya, ketika dihadapkan pada pilihan yang harus kita ambil adalah ketaatan kepadanya. Meskipun ini susah, meskipun resikonya besar, harga yang dibayar mahal, tetapi kita tetap harus memilih taat supaya nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita. Hukum yang kita terima dari ajaran Tuhan Yesus adalah tentang mengasihi. Ya. Hukum yang pertama harus kita lakukan adalah mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi. Terdapat dalam Matius 22 ayat 37. Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan di atas segalanya yang ditawarkan dunia? Selain itu, kita harus mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Terdapat dalam Matius 22 ayat 39. Kenyataannya kecenderungan manusia adalah mementingkan diri sendiri dan mengorbankan orang lain demi mendapatkan apa yang ia inginkan. Tetapi hukum yang diajarkan Tuhan Yesus ini justru mengajarkan kita untuk mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Bila ini dipraktekkan, dilakukan oleh semua orang di dunia ini, tentu kita akan mengalami hidup dalam damai sejahtera. Lalu apa yang kita peroleh dengan mengikut Kristus? Pertama, di dalam Kristus ada jaminan keselamatan, yaitu hidup kekal, hidup bersama Tuhan Yesus ketika kita mengalami kematian. Kedua, dengan percaya kepada Kristus kita mendapat hidup yang berkelimpahan. Ya. Artinya hidup berkelimpahan di dalam Kristus, kita akan mendapat kekuatan untuk menjalani hidup ini dengan semua kelimpahan yang sudah diberikan oleh Tuhan Yesus. Harus diakui bahwa tawaran yang diberikan dunia ini sungguh sangat menarik. Coba kamu perhatikan iklan-iklan yang ada di media massa atau yang dipasang di pinggir-pinggir jalan. Contohnya, kenikmatan kopi yang asli hanya diperoleh dari kopi yang berkualitas. Wah, ini sungguh menarik bagi pecinta kopi. Lalu, kini saatnya Anda berlibur bersama keluarga ke Bali, ke pantai,
ke Raja Ampat. Nah, ini iklan-iklan yang menarik, ya. Iklan-iklan yang memang sungguh kita nanti-nantikan adanya promo dan sebagainya. Daripada kita harus baca Alkitab dan sebagainya, lebih baik liburan, lebih baik bersenang-senang. Itu yang memang dunia tawarkan, ya, agar kita memikirkan hal-hal yang ditawarkan dunia selalu. Ketika kita memikirkan hal-hal yang ditawarkan dunia, prioritas hidup kita atau tujuan utama hidup kita akan beralih kepada hal-hal duniawi yang tidak kekal artinya, yang pada kenyataannya akan binasa, padahal bukan ini yang Tuhan inginkan. Tentu iblis bisa menggunakan banyak cara untuk membuat perhatian dan hati kita beralih dari Tuhan. Karena itu hendaknya kita bijak dalam mewaspadai apa saja hal-hal yang membuat perhatian kita beralih dari Tuhan. Jadi rahasia hidup berkelimpahan adalah bila kita mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh, menjalankan perintah-perintahnya, tahu apa yang Tuhan ingin kita lakukan dan janji-janjinya, dan kita akan mendapatkan kekuatan, bahkan karunia-Nya. Oleh karena itu, mari luangkan waktu untuk baca firman Tuhan, mulai dari kitab Kejadian sampai Wahyu, ya. Terus juga berikan waktumu untuk berdoa, membangun hubungan kita supaya lebih akrab, erat dengan Tuhan Yesus. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita.